Perkenalkan, nama saya Deus Suranta Ginting dengan NIM 213020502075. Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Palangkaraya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas besar Studio Perancangan Arsitektur 4 yang berjudul Gedung Fakultas Universitas Palangkaraya. Baik, di sini saya akan memulainya dari studi literatur. Bab 1. Pendahuluan. Universitas Palangkaraya adalah universitas terbesar di Kalimantan Tengah sehingga mempunyai posisi penting dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas khususnya di Palangkaraya. Sejak berdiri pada tahun 1963 sampai sekarang, Universitas Palangkaraya mempunyai 7 fakultas. Melihat kondisi sekarang di lingkungan Universitas Palangkaraya yang sebagian besar masih berupa bangunan lantai 1 dan pertimbangan lahan di masa yang akan datang semakin padat dengan gedung bangunan, maka salah satu alternatif yang bisa dipilih adalah dengan pembangunan gedung yang bertingkat sedang antara 5-6 lantai termasuk basement dan juga terdapat top floor. Sebagai gedung yang direncanakan bisa menampung satu fakultas dengan asumsi mengelola 4 prodi. Selain ruang perkuliahan sebagai ruang utama, diperlukan juga ruang-ruang lainnya. Untuk memenuhi semua itu diperkirakan luas lantainya akan mencapai sekitar 10.000 sampai 12.000 meter persegi. Identitas masalah. Efisiensi dalam permasalahan lahan. 2. Efektif dalam penyediaan fasilitas ruang sesuai kebutuhan dalam prodi masing-masing. 3. Sebagai wadah aktivitas pendidikan guna kelancaran dalam kegiatan belajar mengajar. Rumusan masalah, bagaimana merancang sebuah gedung perkuliahan untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP dengan 4 prodi. Baik, selanjutnya masuk ke studi presiden. Di sini saya mengambil 3 contoh universitas yang ada di beberapa negara. Salah satunya nomor 1 yaitu Facility Training Science and Education Thammasat yang berada di Thailand. Yang kedua, Han University Applied Science. Yang ketiga Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Selanjutnya masuk ke program ruang. Di sini ada aktivitas struktur organisasi FKIP. Bisa kita lihat pada gambar kebutuhan ruang. Program ruang ada aktivitas dan kebutuhan ruang. Ada juga hubungan kelompok ruang, bisa kita lihat pada gambar. Keterangannya hubungan langsung, hubungan tidak langsung, dan hubungan atau tidak berhubungan. Ada juga persyaratan ruang, bisa kita lihat pada gambar. Serta luasan ruang. Baik, selanjutnya masuk pada program ruang yang sirkulasi ruang untuk mahasiswa, ada juga untuk dosen, bisa kita lihat pada gambar. Sirkulasi ruang pengelola atau staf dan sirkulasi ruang atau servis, bisa kita lihat pada gambar. Serta masuk ke organisasi ruang, bisa kita lihat pada gambar. Keterangannya berwarna biru publik, berwarna coklat semi publik, berwarna abu-abu servis, berwarna merah semi privat. Baik, masuk ke program site data existing, bisa kita lihat pada gambar yang mengarah kiri atas ada asrama Gunung Mas Palangkaraya. Yang ada pada posisi kiri bawah ada gedung Pascasarjana, pada kanan bawah ada gedung rektorat, dan pada gambar
kanan atas ada program studi agribisnis, utilitas tapak, bisa kita lihat pada gambar. Selanjutnya masuk ke program site. Ada beberapa analisa, yaitu analisa matahari, bisa dilihat pada gambar, analisa angin, bisa dilihat pada gambar, analisa hujan, analisa angin dan hujan, analisa sirkulasi, analisa topografi, analisa kebisingan, analisa vegetasi, analisa view to site. Lanjut ke program site, yaitu zoning makro dan mikro. Bisa kita lihat pada gambar bahwa zoning ada zoning matahari, zoning angin hujan, sirkulasi, topografi, vegetasi, view, kebisingan. Masuk ke program site, zoning makro, keterangan yang berwarna hijau zona babit, berwarna merah zona privat, berwarna biru zona servis. Bisa kita lihat pada gambar. Masuk ke sketsa ide bentuk. Konsep pendekatan arsitektur modern, penerapan bangunan yakni pada penataan ruang, bentuk massa hingga tampilan fasad bangunan. Bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya transformasi bentuk. Bentuk dasar pada bangunan yaitu berbentuk persegi panjang. Tahap selanjutnya penambahan volume pada bentuk persegi panjang. Selanjutnya bentuk menjadi sebuah kubus yang dimana akan mengalami pengurangan. Selanjutnya pada kubus mengalami substruktif atau pengurangan sehingga menjadi bentuk bangunan. Selanjutnya hasil akhir dari transformasi bentuk bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya kita lanjut pada sergen. Sini saya menggunakan skala 1:500. Bisa kita lihat pada gambar. Lanjut ada dana lantai 1, ada dana lantai 2, ada dana lantai 3, dana lantai 4, dana lantai 5, dan dana lantai 6, serta ada juga dana rooftop. Selanjutnya dana core. Keterangan bisa kita lihat pada gambar. Nomor 1 shaft listrik, nomor 2 shaft AC filter, nomor 3 shaft plumbing, nomor 4 shaft telekomunikasi. Saya lihat nomor 5 lift barang, nomor 6 lift pengunjung, nomor 7 tangga darurat, nomor 8 toilet umum. Pipa kebakaran, ada juga pipa air bersih, ada juga pipa air kotor. Selanjutnya gambar isometri struktur. Bisa kita lihat pada gambar. Selanjutnya ada potongan BB pada bangunan dan potongan AA. Bisa lihat pada gambar. Lanjut detail khusus sistem struktur. Lanjut sistem transformasi vertikal. Ada detail lift, ada sistem transformasi vertikal dengan skala 1:200. Bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya dana tipikal ruang. Dana tipikal ruang pertama saya mengambil yaitu auditorium, dan dana tipikal ruang 2 saya mengambil yaitu ruang kaprodi teknik TP. Dana tipikal ruang bisa kita lihat pada gambar. Selanjutnya masuk ke perspektif interior dan perspektif eksterior. Perspektif interior, ruang auditorium dan ruang lobi. Bisa kita lihat pada gambar. Lanjut ke detail khusus kulit bangunan. Di sini saya menggunakan sun shading, merupakan hiasan fasad berfungsi untuk mengurangi sinar matahari yang masuk ke dalam bangunan serta memberi keindahan desain bangunan. Bisa kita lihat pada gambar. Selanjutnya kulit bangunan roof parametrik, merupakan hiasan fasad yang berfungsi sebagai pemberi keindahan dan untuk mengurangi intensitas keistimewan yang masuk ke dalam bukaan kaca. Saat kulit bangunan yang terakhir yaitu motif yang berwarna coklat yang bersusun sebagai pelapis dinding beton bangunan sehingga menghasilkan perpaduan yang menarik bagi pasar. Selanjutnya masuk pada tampak depan, bisa dilihat pada gambar. Di sini saya menggunakan skala 1:200. Lanjut tampak samping kiri, skala 1:200.
tampak samping kanan, tampak belakang. Selanjutnya masuk dengan jaringan listrik, bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya ada potongan sistem jaringan listrik, sistem kebakaran pasif, jaringan CCTV, jaringan telekomunikasi dan sound system. Sistem jaringan telekomunikasi dan sound system bisa dilihat pada gambar. Jaringan kebakaran aktif, sistem kebakaran aktif, jaringan bombing, sistem bombing, pengondisian udara, sistem pengondisian udara, jaringan pengelola sampah, sistem pengelola sampah. Selanjutnya masuk ke video maket.